langkahnya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini, begitu ya. Sebelum kita lanjut kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum mulai kegiatan. Kira-kira siapa nak yang bisa mengikuti doanya? Bayu. Ya, silakan Bayu dipimpin doanya nak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa, begitu ya. Lalu untuk mengakrabkan diri kita semuanya, bolehlah Ibu minta kita perkenalan satu-satu dengan menyebutkan nama dan cita-citanya, bisa? Bisa, Bu. Ya, mulai dari sini silakan. Nama saya Ridho, cita-citanya seperti polisi. Oke, Ridho mau jadi polisi, lanjut. Iya, terus Saya Edi, cita-cita saya menjadi korban. iya, lalu Saya Arya, cita-cita saya menjadi polisi. iya. Saya Dita, cita-cita saya menjadi dokter. Saya Soka, cita-cita saya menjadi dokter. Saya Bayu, cita-cita ingin menjadi anggota WNI. Saya Lydia, cita-cita saya menjadi dokter. Saya Siva, cita-cita saya menjadi dokter. Iya. Saya Raya, cita-cita saya ingin menjadi polisi. Iya, baik. Semua sudah menyebutkan nama dan cita-citanya, begitu ya. Lalu ada yang tahu nggak ya kira-kira kegiatan kita mau ngapain hari ini gitu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Baik, akan Ibu kasih tahu. Pagi ini kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Karena di dalam bimbingan konseling ada yang namanya layanan bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok ini suatu proses pemberian bantuan untuk peserta didik, yaitu anak-anak yang semua di sini, begitu ya. Dengan tujuannya bisa menambah pengalaman anak-anak Ibu. Nanti juga ada beberapa informasi yang akan disampaikan, begitu ya. Jadi layanan kelompok ini bertujuan untuk itu ya nak ya, untuk bisa menambah wawasan kita, begitu ya. Lalu tema kita pada layanan bimbingan kelompok ini dengan temanya ada Ibu angkat meningkatkan minat belajar siswa, begitu ya. Karena Ibu melihat anak-anak Ibu di sini sebagian besarnya kan sepertinya minat belajarnya masih belum cukup tinggi, begitu ya. Jadi itulah tema yang akan Ibu bawakan, begitu, dengan tujuan anak-anak Ibu bisa mengetahui sebenarnya gaya belajar seperti apakah dengan yang cocok dengan diri anak Ibu, terus strateginya seperti apa. Lalu nanti Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa menentukan cara belajar yang tepat menurut pemikiran anak-anak Ibu semua, bisa? Baik. Perlu Ibu sampaikan juga kita melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok ini hanya satu les pelajaran, yaitu 40 menit saja, begitu ya. Karena kan nanti ada pelajaran selanjutnya, begitu ya. Lalu di dalam layanan bimbingan kelompok ini kita ada tugasnya. Tugasnya apa, Bu? Ibu sebagai pemimpin kelompok, tugasnya mengarahkan anak-anak Ibu semua. Nanti kita berdiskusi, nanti kita bisa curang pendapat dengan tema yang Ibu angkat ini, begitu ya. Nanti ada ide anak-anak Ibu apa saja boleh dikatakan, begitu ya. Lalu anak-anak Ibu sendiri berperan sebagai anggota kelompok. Nah, itu tadi kamu bisa mencurahkan ide kamu atau memberikan tanggapan kepada teman nanti ketika dia mengungkapkan pemikirannya, begitu ya. Lalu apa tuh namanya? Ada asas-asas di dalam layanan bimbingan kelompok ini. Yang pertama, asas kesukadaraan. Ibu mau tanya, anak-anak Ibu datang ke sini dengan rasa
Lalu kawannya yang lain mendengarkan. Jangan pula kawannya satu lagi ngomong gitu ya, yang lainnya ngomong juga gitu kan. Berarti kan kita bingung mana yang mau kita dengarkan gitu ya. Lalu ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, kalau namanya sudah rahasia berarti kan tidak seharusnya tidak jadi konsumsi umum begitu ya. Jadi di dalam kelompok kita ini apapun yang terjadi pada kegiatan kita hari ini, Ibu harapkan bisa anak-anak Ibu semua rahasiakan dari kawan-kawan yang tidak bergabung bersama kita begitu ya. Nah, Ibu mau ajak anak-anak Ibu semua ucap ikrar janji kerahasiaan. Sebelumnya Ibu bagikan materinya terlebih dahulu ya nak ya. Dan di sini juga ada sudah Ibu tuliskan ikrar janji kerahasiaan supaya itu tadi anak Ibu semua bisa mengucapkan janjinya dengan pantang dan kuat begitu ya nak ya. Nanti ada saya ikrar janji kerahasiaan gitu ya. Nanti saya anak-anak Ibu semua sebut nama masing-masing ya begitu ya. Ayo udah ketemu tulisannya ikrar janji kerahasiaan? Sudah? Iya, coba nanti anak-anak Ibu ikutin Ibu ya. Kita baca ikrar janjinya ya. Ikrar janji kerahasiaan. Ikrar janji kerahasiaan. Saya Putri. Saya Aida. Siap dan sanggup menjaga. Siap dan sanggup menjaga. Menerima. Menerima. Menyimpan. Dan merahasiakan. Dan merahasiakan. Segala data. Segala data. Dan informasi. Dan informasi. Yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Dan tidak layak. Dan tidak layak. Diketahui oleh orang lain. Diketahui oleh orang lain. Baik, kalau begitu anak-anak Ibu semua sudah berjanji begitu ya. Ini Ibu ingatkan janjinya tidak hanya pada diri sendiri ataupun pada Ibu saja berjanji, tapi kita juga berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau ajak anak Ibu semua ice breaking untuk membakar semangat kita. Boleh? Boleh, Bu. Nah, ice breakingnya simpel saja, yaitu tujuannya untuk melatih konsentrasi anak Ibu. Ya. Kalau anak Ibu semua sebelumnya pernah dengar nggak tepuk pagi, siang, malam? Enggak. Kalau pagi, tepuk pagi 1. Kalau siang 2. Kalau malam setengah. Kenapa? Malam waktunya istirahat. Jadi kalau kita tepuk-tepuk nanti kita nggak jadi istirahat, betul? Iya, nggak jadi kita tidur kalau malam-malam. Bisa? Bisa, Bu. Nah, anak Ibu dengarkan baik-baik tepuk apa yang mau Ibu ucapkan. Jangan sampai salah. Bisa? Iya, masih pagi kok. Konsentrasinya pasti masih tinggi. Oke. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Malam. Siapa tuh tadi ngepuk? Siapa tuh? Oh, Sipa. Sipa berkonsentrasi dasar apa Sipa? Belum. Ya, nanti habis sarapan ya Sipa. Oke, sekali ya. Tepuk siang. Pagi. Siang. Malam. Siang. Pagi. Malam. Oke, tepuk tangan Bu. Sudah konsentrasi anak Ibu begitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu ingatkan lagi tadi kan kita sudah membahas tentang apa sih kegiatan kita pada hari ini kan, yang dengan kelompok tadi, lalu sudah Ibu beritahu juga tadi temanya apa, waktunya begitu ya, tujuannya, lalu ada asasnya tadi begitu ya.
Nah, sekarang ibu mau tanya sama ibu, siapkah untuk lanjut ke tahap selanjutnya? Siap, Bu. Oke, siap ya, alhamdulillah. Nah, materinya sudah ibu bagikan sama anak ibu ya. Materi yang ibu bagikan itu adalah yang ibu siapkan di PowerPoint ini, nak. Nah, temanya tadi adalah meningkatkan minat belajar siswa, begitu ya. Kalau misalkan ibu tanya, sebenarnya minat belajar itu apa ya? Kalau misalkan anak ibu tahu, boleh diungkapkan. Kalau enggak, ini sudah disiapkan. Nah, minat. Boleh satu orang membaca, mungkin Rido bacakan saja. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang didukung oleh sebab itu. Ada juga yang mengartikan minat adalah perasaan senang atau tidak senang terhadap suatu objek. Iya, minat itu berarti rasa tertarik kita terhadap sesuatu, begitu ya. Dan di kali ini minat kita yang kita bahas minat terhadap pembelajaran, begitu ya. Lalu di sini ada ibu siapkan juga belajar supaya anak-anak itu tahu belajar itu sebenarnya apa sih, begitu ya kan. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Jadi karena sudah ibu kasih tahu ini, anak-anak ini semua sudah tergambar gitu ya. Sebenarnya belajar itu ini loh, jangan hanya belajar itu apa sih, nggak tahu lagi, begitu ya kan. Nanti disuruh belajar apa sih sebenarnya materi belajar itu, karena kan sudah ibu beritahukan ya, gitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah suatu rasa kesenangan dan adanya perhatian yang berlebih terhadap apa yang diminati, dan apa yang diminati tersebut merupakan aktivitas yang menyenangkan. Jadi ibu harapkan aktivitas belajar itu sendiri menyenangkan untuk anak-anak ibu supaya minat anak-anak ibu dalam belajar itu bisa meningkat, begitu ya. Lalu selanjutnya, nah, gaya belajar. Gaya belajar itu kan gaya yang memiliki seseorang untuk mendapat informasi atau pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran. Setiap orang itu gaya belajarnya beda-beda. Nah, kamu di sini bersepuluh, nggak mungkin satu sama lain sama gaya belajarnya. Ketika mendapatkan informasi bisa aja ada misalkan Enzi orangnya, kalau misalkan mendapatkan informasi itu sekali lewat gitu aja informasi udah nangkep dia gitu kan. Ada mungkin misalkan Ririn, kalau menangkap informasi itu memang harus yang detail, yang jelas, begitu baru daya tangkap di otaknya itu sendiri bisa untuk ini menangkap informasi itu, begitu ya kan. Kita kan manusia kan kapasitasnya berbeda-beda ya kan. Nah, di sini yang pertama macam-macam gaya belajarnya adalah visual. Ya kan, orang dengan gaya belajar visual biasanya lebih mudah memahami gambar, simbol, dan tanda-tanda lainnya yang ditangkap oleh indera penglihatan. Nah, jadi kalau misalkan dia itu menangkap informasi itu memang harus dilihatnya dulu. Dia nggak bisa diomongkan gini aja. Mesti betul-betul ditengok sama mata kepalanya, ini dia. Baru dia bisa menangkap informasi itu, gitu kan. Nah, di sini juga dikatakan mereka akan lebih mudah mengingat sesuatu yang dilihatnya, biasanya yang berkaitan dengan bentuk, warna maupun akustik. Mereka juga lebih suka mencatat ataupun mencoret-coret kertas saat diberikan penjelasan, begitu ya. Nah, ingat ya, visual. Lalu selanjutnya ada auditori. Kalau jenis auditori ini dia lebih mudah mengingat sesuatu yang menangkapnya melalui pendengarannya. Nah, kayak ibu bilang tadi yang ibu contohkan Enci kan, kalau didengarnya aja udah
lah dia itu, apa informasinya begitu kan. Nah ini orang-orang auditori ini dia sukanya diskusi, cerita, musik atau bentuk suara yang lainnya gitu kan. Biasanya mereka akan membaca dengan suara yang cukup keras supaya bisa didengar telinganya. Kan kadang kita ada yang bacanya ya udah pelan aja gitu kan, penting keluar suaranya kan. Kalau auditori ini dia itu suara dia itu harus didengarkan juga sama telinganya begitu ya. Lalu ada kinestetik. Orang yang belajar kinestetik ini dia suka gerak, nggak bisa diam. Kalau misalkan anak-anak ibu ada lihat kawannya apa mungkin anak ibu sendiri, ya udah dia nggak bisa diam lama gitu belajar gitu, pasti jalan ke sana kemari begitu ya. Itu cara belajar dia gitu kan. Walaupun kalau misalkan kita nggak tahu, nih kawan saya ini laksa kali gitu ya kan, lari-lari segala macam, mungkin dia orangnya basic belajarnya itu dia nggak bisa diam lama, nggak bisa duduk lama gitu kan. Nah dia itu suka pelajaran seperti kesenian, praktikum, olahraga dan yang sejenisnya begitu ya. Lalu ada ini ada linguistik bahasa gambar. Gaya belajar linguistik ini lebih nyaman dengan membaca maupun berbicara. Metode belajar yang efektif untuk siswa tipe ini menggunakan pantun, puisi, ataupun permainan gitu ya. Dan yang terakhir ada yang logical atau mathematical. Dia ini suka belajar memecahkan masalah gitu kan, problem solving atau penyelesaian masalah. Dia ini nggak perlu hafalan untuk memahami sesuatu gitu. Nah, karena sudah ibu paparkan tadi, ibu mau kita berikan pendapat juga begitu ya. Nah, kira-kira menurut anak ibu semua dengan yang sudah ibu paparkan tadi materinya, sebenarnya penting nggak sih adanya minat belajar dalam diri siswa gitu, anak-anak ibu ada? Kira-kira siapa yang mau mengungkapkan pemikirannya begitu? Boleh? Saya Bu. Iya, Tari silahkan. Saya mungkin adalah minat belajar Bu, karena kalau kita minat belajar berarti kita semangat belajar. Oh iya, menurut Tari penting adanya minat belajar begitu ya, supaya bisa lebih semangat lagi kalau kita berminat dalam belajar itu ya kan. Nah, lalu kalau ibu tanya lah, sebenarnya selama ini bagaimana sih cara belajar anak-anak ibu di sini begitu, kira-kira apa yang mau nyampaikan? Iya, enggak. Saya belajar selama ini hanya membaca buku ketika ada PR saja Bu. Oh ya, kalau buka buku kalau ada PR saja gitu ya. Oh kalau nggak ada PR nggak dibuka bukunya aja ya. Iya. Lalu yang lain mungkin cara belajar yang lain kira-kira siapa Mas? Bu, Ya sekarang. saya belajar selama ini dengan cara mencatat apa yang disuruh ibu Bu. Oh sekarang itu tadi ya masih ingat tadi ya kan, mencatat begitu ya, apa yang disuruh dia catat sekarang catat begitu ya kan. Lalu kalau misalkan ibu tanya perasaan anak-anak ibu semua dengan cara belajar yang dilakukan selama ini, kira-kira perasaannya bagaimana ya? Oh ya, boleh. Saya ingin belajar di suasana yang nyaman, terus banyakin praktek Bu. Oh baik, pengennya praktek gitu ya. Kalau yang lain perasaannya gimana kira-kira? Oh ya, bukan. Perasaan saya tentang cara belajar yang saya lakukan selama ini, yaitu saya merasa kurang senang Bu, karena lebih banyak mencatat Bu. Oh sama ya kayak seperti tadi yang kan Aminta juga banyak mencatat gitu ya kan. Jadi kira-kira kalau ibu tanya anak ibu semua, cara belajar yang gimana yang dimau gitu ya, kira-kira siapa ya yang bisa mengungkapkannya? Mungkin Bayu, gimana Bayu?
berdiskusi. Coba anak-anak ibu semua cari, boleh dari Google begitu ya, atau dari pemikiran sendiri boleh ya. Sebenarnya menurut anak-anak ibu bagaimana dari versi kamu untuk menumbuhkan minat belajar untuk kamu sendiri begitu ya. Boleh di sini boleh didiskusikan begitu ya. Yang 5 di sini boleh berdiskusi begitu. Coba nak, kamu diskusikan dulu baru nanti kamu sampaikan ke ibu. Ini yang hasil dari pemikiran kami begitu Bu tentang menumbuhkan minat belajar itu tadi ya. Baru kan nanti kan ada ditanya, nanti aku tanya sama kamu semua dari belajar ini kira-kira kamu masuk yang mana gitu kan nanti kayak tadi yang visual mana yang dengan aja boleh lah, nggak semua tuh boleh yang nangkep aja lah. Yang visual ini kan yang dengan aja dia visual ini dia nampak mesti nampak gitu kan. Dari yang auditori dia dengar aja udah bisa gitu. Jelas settingnya beda gitu ya.
Jadi bertanya. Nanti kan yang terakhir anggota kelompok yang buat komitmen untuk melaksanakan layanan di kelompok. Nanti ibu tanya bagaimana terus bapak berkomitmen untuk melaksanakan hasil yang diberikan. Dan kemudian dia kami berkomitmen untuk melaksanakan hasil layanan yang sudah kita lakukan. Kami siap untuk melaksanakan hasil layanan dengan kelompok itu. Hasil layanan dengan kelompok yang telah kita lakukan gitu ya. Coba ada yang Belum Pak, ini masih di kegiatan ini loh. Nah baik, sudah berdiskusinya boleh balik ke dirinya. Iya. Sudah dapatkah tadi yang didiskusikan begitu? Mungkin sebelum kita membahas hasil diskusinya, kita nonton video dulu ya, boleh ya? Silakan ditonton ya, nanti mau kamu beri tanggapan nih. Thank
Iya, coba semangat, apa santai, terus main game, dan tapi kemarin aku udah selesai. Oh, tapi sampai berapa? Sampai subuh. Iya, harusnya aku harus apapun itu jangan belajar materi, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan, memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar akan meluas wawasan serta ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Bayani, hiduplah seorang amati besok, belajarlah secara engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu dia akan berusaha. Oke, sudah kita tonton ya nak videonya. Kita balik ke slide ini. Nah, mungkin boleh di ini tadi yang hasil diskusinya boleh kita terapkan. Boleh dari sini, silakan siapa kira-kira perwakilan kelompoknya. Ya, Siva, silakan Siva. Untuk meningkatkan minat belajar, kami akan lebih sering belajar secara berkelompok agar suasana belajar terasa menyenangkan, dan juga mencari bahan pembelajaran dari sosial media. Oh, berarti menurut pemikiran ini belajar kelompok itu supaya bisa ini ya kan, kalau nyaman jadi belajarnya pun lebih enak begitu ya. Tugas-tugasnya cepat selesai begitu ya. Lalu dari yang sebelah sini, ya ini kan. Melihat video pembelajaran yang menyenangkan. Oh, kalau melihat video pembelajaran itu jadi kita termotivasi untuk belajar lebih giat lagi begitu ya kan. Nah, kalau dari video yang tadi kan ini juga tentang pembelajaran juga begitu ya. Kira-kira siapa yang bisa menanggapi video yang tadi kita tonton bersama? Iya, ini silakan dulu. Menurut saya dari video tersebut saya mendapat kalau misalnya kita usaha dan terus belajar maka kita akan sukses. Tapi sebaliknya kalau misalnya kita ingin malas-malasan dan tidak ingin belajar, menyelesaikan waktu, maka usaha itu maka keberhasilan itu tidak datang sendiri, melainkan dari usaha kita. Berarti sukses itu nggak datang sama orang yang malas begitu ya kan, harus ada usahanya begitu ya kan. Nah, jadi kalau kembali tadi tentang minat belajar tadi kan dari awal tadi sudah disampaikan sama Kari begitu ya. Jadi kalau boleh Ibu simpulkan begitu, kalau tadi kan Kari bilang mungkin Bu ada yang minat belajar supaya lebih semangat lagi untuk belajar gitu lah. Karena kan belajar itu kita nggak bisa kita paksa, nggak bisa kita disuruh-suruh orang, itu harus ada kerelaan dari hati kita sendiri begitu ya. Jadi kalau bisa disimpulkan, siswa yang memiliki minat belajar ini akan melakukan kegiatan lebih banyak dan lebih cepat dibanding
dibandingkan dengan siswa yang kurang termotivasi dalam belajar. Minat belajar yang tinggi akan memudahkan siswa dalam pencapaian tujuan belajar. Jadi kalau dari gaya-gaya belajar tadi ada visual yang dia melihat gitu kan, lalu ada auditory dengan dia mendengar, lalu ada kinestetik tadi dia yang memang suka gerak belajarnya. Kira-kira kalau anak-anak ibu gaya belajarnya termasuk yang mana ya kira-kira? Boleh satu atau dua orang yang mengungkapkan itu siapa kira-kira gaya belajar saya ini Bu? Dari pemahaman yang ada diberikan saya belajarnya ternyata seperti ini Bu caranya. Kira-kira siapa? Iya, Riri. Dari yang dijelaskan tadi, saya rasa saya menggunakan gaya belajar visual. Oh, Riri termasuk orang yang visual begitu ya. Karena dengan melihat, dilihat dulu baru terekam informasi itu begitu ya, Rin. Yang lain boleh? Satu lagi kira-kira siapa yang ini Bu, saya gaya belajarnya ternyata yang ini Bu, begitu ya. Iya, Adita. Yang Linguistik, iya, verbal. Kenapa tuh Adita merasa seperti itu gitu? karena lebih nyaman dengan membaca, kayak suka membaca. Oh, jadi kalau Adita dibaca dulu begitu kan informasinya baru dapat lah begitu ya kan informasinya. Nah, jadi saya bilang keberhasilan dalam belajar tidak lepas dari adanya minat. Dengan adanya minat akan membuat konsentrasi lebih mudah dilakukan, sehingga materi yang dipelajari akan lebih mudah dipahami begitu ya. Dilihat dari asalnya minat bisa datang dari dalam diri kita, bisa juga dari luar diri kita. Minat yang timbul dalam diri kita itu berdasarkan bakat dan potensi yang dimiliki. Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai bakat tertentu, maka minatnya akan menyesuaikan. Minat yang datang dari luar dirinya muncul karena adanya pengaruh lingkungan sekitar, bisa dari teman, pergaulannya, keluarga, dan arena kebutuhannya begitu ya. Jadi kalau misalkan kayak Ririn sama Adita tadi kan sudah mengungkapkan saya ternyata ini Bu gaya belajarnya begitu ya. Kalau Ririn kan tadi visual begitu, jadi cara belajar Ririn bisa berubah. Misalkan selama ini kebanyakan mencatat begitu ya Rin. Jadi kalau misalkan dilihat begitu kayak belajarnya jadi lebih menyenangkan begitu ya. Kalau Adita tadi ingin lebih banyak membaca begitu ya kan, jadi belajarnya pun menyenangkan untuk Adita gitu kan. Dan anak-anak ibu yang lain belum tentu sama dengan Ririn sama Adita begitu kan. Bisa saja kayak Rido mungkin dia auditory begitu ya kan, kalau Bayu mungkin dia lebih ke matematika, logikal gitu ya, problem solving tadi begitu. Jadi kira-kira setelah layanan kita ini nanti selesai, anak-anak ibu semua kira-kira bisa berkomitmen nggak ya untuk melaksanakan hasil dari layanan kita ini? Kira-kira siapa yang mau mengungkapkannya? Ya, Ririn. Kami siap untuk membuat komitmen untuk melaksanakan hasil layanan bimbingan kelompok. Oh iya, baik kalau begitu. Nah, terima kasih karena sudah berkomitmen begitu ya. Jadi nanti kan karena sudah mengetahui gaya belajarnya, jadi nanti anak-anak itu bisa menyesuaikan dengan cara belajarnya yang nyaman untuk pribadi anak-anak itu masing-masing begitu ya kan. Nah, karena kita sudah sepertinya waktunya sudah satu les begitu ya kan. Jadi perlu informasikan bahwasanya kegiatan kita mungkin cukup sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup, boleh
mengikuti bagian bimbingan kelompok ini membuat pengetahuan saya menjadi bertambah tentang minat belajar dan cara belajar yang sesuai. Oh ya, berarti bisa disimpulkan sudah bertambah pengetahuannya begitu ya tentang gaya belajarnya. Oh ini ternyata gaya belajarnya. Oh ini cara belajar yang sesuai untuk saya begitu ya, dan bisa meningkatkan minat belajar anak-anak ini semua begitu ya kan. Nah kalau misalkan minta pesan dan kesannya dari layanan yang telah kita lakukan ini, kira-kira siapa yang mau memberikan kesannya dulu deh? Silakan. Bu, Ya, izin. pesan saya adalah saya merasa senang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini karena dapat menambah pengetahuan saya. Oke, terima kasih Edi. Mungkin kesannya bisa? Semuanya adalah sering-sering ya Bu, membuat kegiatan seperti ini. Oh iya, Arya mau sering-sering ya, begitu ya. Kalau anak-anak ibu yang lain mau sering-sering juga? Iya, Bu. Iya, alhamdulillah. Nah, mungkin yang kegiatan kita pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Tapi insya Allah nanti kita ketemu lagi di hari Jumat begitu ya nak ya, pagi seperti ini begitu ya. Siapkan untuk pertemuan kita selanjutnya? Siap, Bu. Iya, terima kasih. Mungkin sebelum kita akhiri, boleh kita tutup dengan doa dulu karena kan tadi kita dibuka dengan doa begitu. Silakan yang bisa ambil doa. Ya, Arya silakan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa